Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Hari ini kita akan masuk ke pembelajaran matematika, yaitu bab pertama yang akan kita bahas dalam pertemuan hari ini adalah operasi matriks kelas 11 SMK Negeri 1 Cinangka. Pengertian matriks. Matriks adalah kumpulan bilangan yang disusun secara baris atau kolom atau kedua-duanya dan di dalam suatu tanda kurung. Bilangan-bilangan yang membentuk suatu matriks disebut sebagai elemen-elemen matriks. Matriks dapat digunakan untuk menyederhanakan penyampaian data sehingga mudah untuk diolah. Sebagai contoh, diketahui jumlah penjualan mobil jenis A, B, dan C dengan harga jual masing-masing 146 juta, 275 juta, dan 528 juta pada kota-kota P, Q, R adalah kita buat tabel agar lebih mudah dipahami. Berikut tabelnya. Data penjualan mobil tersebut dapat dibuat dalam bentuk matriks sebagai berikut. Matriks harga mobil adalah dalam tanda kurung 146, 275, dan 528. Lalu matriks jumlah penjualan adalah 34, 45, 51, 56, 36, 32, 41, 37, 46. Kita lihat di slide sebelumnya, yaitu di tabel yang sudah Ibu buat. Kalian tinggal dilihat dari mana asal angka-angka yang dijadikan matriks tersebut. Semuanya bisa lebih sederhana. Agar lebih paham mengenai matriks, cobalah kalian membuat contoh matriks yang lainnya. Ordo matriks dijelaskan sebelumnya. Matriks terdiri dari unsur-unsur yang tersusun secara baris dan kolom. Jika banyak baris, suatu matriks adalah M, dan banyak kolom suatu matriks adalah N, maka matriks tersebut memiliki ordo matriks atau ukuran M kali N. Perlu diingat bahwa M dan N hanya sebuah notasi, sehingga tidak boleh dilakukan sebuah perhitungan atau penjumlahan perkalian. Pada contoh matriks jumlah penjualan mobil di slide sebelumnya atau di atas, diketahui bahwa 34, 45, 51 disebut sebagai kolom 1, 56, 36, 32 disebut sebagai kolom kedua, 41, 37, dan 46 disebut kolom ketiga, sedangkan untuk 34, 56, 41 disebut sebagai baris pertama, 45, 36, 37 disebut sebagai baris kedua, dan 51, 32, 46 disebut sebagai baris ketiga. Untuk lebih memahami ordo matriks, silahkan kalian mencari di buku dan internet mengenai ordo matriks. Matriks identitas. Matriks diagonal dengan elemen-elemen diagonal utamanya bernilai 1 disebut matriks identitas. Pada umumnya, matriks identitas dinotasikan dengan I. Contoh,
A sama dengan 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Sehingga diagonalnya dari kiri atas ke kanan bawah itu angkanya 1, 1, 1. Atau yang B, 1, 0, 0, 1. Diagonal dari kiri atas ke kanan bawah juga berangka 1 dan 1. Untuk A berordo 3 kali 3. Sedangkan untuk B berordo 2 kali 2. Jenis-jenis matriks. Yang pertama, matriks baris dan matriks kolom. Matriks baris adalah suatu matriks yang hanya memiliki satu baris saja. Sedangkan matriks kolom adalah suatu matriks yang hanya memiliki satu kolom saja. Biar kalian lebih paham, A sama dengan 1, 4 atau B 3, 7, 9 adalah matriks baris. Sedangkan untuk angka 1, 4, 6, 2, 7, 5, 5, 2, 8 atau D, P, Q ke bawah dia adalah matriks kolom. 2. Matriks persegi. Matriks yang memiliki jumlah kolom dan baris yang sama disebut matriks persegi. Matriks persegi memiliki ordo n. Contoh, A sama dengan 34, 45, 51, 56, 36, 32, 41, 37, 46 adalah matriks persegi berordo 3 atau B 1, 3, 2, 4 adalah matriks persegi berordo 2. Untuk lebih memahami, carilah jenis-jenis matriks yang lainnya beserta contohnya. Transpose matriks. Transpose matriks merupakan perubahan matriks menjadi kolom dan sebaliknya. Transpose matriks dari A, M kali N adalah sebuah matriks dengan ukuran N kali M dan bernotasi A pangkat T. Jika matriks A ditranspos, maka baris 1 menjadi kolom 1, baris 2 menjadi kolom 2, dan begitu seterusnya. Contoh, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Transpos menjadi 1, 4, 2, 5, 3, 6. Agar lebih memahami mengenai transpos matriks, cobalah kalian mencari contoh yang lain dan pembahasannya. Carilah di buku dan di internet. Alhamdulillah, untuk pembahasan operasi matriks telah kita selesaikan. Silahkan kalian untuk mengklik lembar analisis siswa di Google Classroom, lalu serahkan dengan segera yang sudah kalian kerjakan agar bisa segera Ibu nilai dan Ibu kembalikan nilainya kepada kalian agar feedbacknya segera kalian baca. Terima kasih, semoga hari kalian bahagia dan kalian tetap semangat untuk menjalani hari-hari pembelajaran daring sampai selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.